Assalamualaikum. Selamat pagi anak soli dan solihah. Bagaimana kabar kalian di pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Yuk, kita kembali lagi di surga tematiknya kita, tematik kelas 5, tema ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, dan kita sudah sampai di pembelajaran 3. Lantas, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan letak geografis Indonesia dan menggambar peta Indonesia. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Murid-murid cerdas, coba kalian amati dua gambar berikut ini. Gambar di sebelah kiri merupakan Kepulauan Raja Ampat yang ada di Pulau Papua Barat. Dan yang di sebelah kanan, Gunung Bromo yang ada di Jawa Timur. Keduanya merupakan tempat yang banyak dikunjungi wisatawan asing karena menyajikan keindahan alam yang mempesona. Nah, sekarang, tahukah kalian, negara ini banyak sekali pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan, yaitu negara yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau. Nah, murid-murid cerdas, mari kita mengenal letak geografis. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara. Dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi ini, letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi seperti benua, samudra, gunung, dan gurun. Murid-murid cerdas, secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia. Sedangkan dua samudranya tersebut adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sekarang, coba kalian simak gambar berikut ini. Secara geografis, Indonesia berbatasan dengan berbagai negara. Contohnya seperti di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Filipina. Di sebelah timur, berbatasan dengan Papua Nugini. Sedangkan di sebelah selatan, ada Timor Leste dan Australia. Namun dari beberapa negara tersebut, hanya 3 negara yang berbatasan dengan wilayah daratan Indonesia, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Dan perairan yang memasuki wilayah Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah barat, dan selatan. Laut Cina Selatan ada di sebelah utara. Murid-murid cerdas, luas wilayah Indonesia adalah sekitar 5.180.053 km kubik. Luas wilayah Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu daratan dan perairan. Daratan sendiri memiliki luas kurang lebih 1.922.570 km persegi. Sedangkan wilayah perairan 3.257.483 km persegi. Daratan Indonesia berupa pulau-pulau yang berjumlah 17.000 pulau. Pulau tersebut terdiri atas pulau besar dan pulau kecil. Sebagian besar penduduk Indonesia terdapat di pulau-pulau besar seperti Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Lantas, sedangkan pulau kecilnya seperti Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Pandura, Pulau Lombok, Pulau Halmahera, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Flores, Pulau Bali, dan Pulau Ambon. Jika dilihat dari peta, letak Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis. Salah satu keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis tersebut antara lain
Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dan perdagangan dunia, seperti negara-negara di benua Asia dan Eropa. Murid-murid cerdas, kalian sudah mengetahui letak geografis wilayah Indonesia. Sekarang, kalian akan membuat peta Indonesia. Tetapi sebelum membuat peta, kalian harus memahami komponen-komponen apa saja yang terdapat pada peta. Nah, berikut ini adalah komponen penting yang ada pada peta. Yang pertama adalah judul. Judul peta menunjukkan isi dari peta tersebut. Biasanya, judul itu terletak di bagian atas peta dan ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau yang disebut juga dengan huruf besar. Yang kedua adalah skala. Skala peta adalah angka perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Yang ketiga adalah simbol. Simbol peta terdiri atas simbol garis, titik, dan area. Masing-masing simbol memiliki ciri-ciri khusus. Simbol garis digunakan untuk menunjukkan objek seperti jalan dan sungai. Simbol titik digunakan untuk menunjukkan objek seperti gunung dan ibu kota. Serta simbol area biasanya dalam bentuk warna, berupa luasan seperti daratan atau lautan. Yang keempat adalah garis lintang dan garis bujur. Garis mendatar pada peta yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan disebut dengan garis lintang. Sedangkan garis bujur adalah garis menurun pada peta yang membagi bumi menjadi bagian barat dan timur. Garis lintang dan garis bujur menunjukkan posisi astronomis. Selanjutnya adalah legenda atau disebut juga dengan keterangan. Keterangan peta berisi informasi yang terdapat dalam peta. Misalnya penjelasan tentang simbol-simbol peta. Dan yang terakhir adalah mata angin. Mata angin digunakan untuk menentukan arah. Biasanya nih, arah mata angin pada peta menunjuk ke arah utara. Murid-murid cerdas, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki suku, adat, dan bahasa yang berbeda-beda. Tetapi meskipun Indonesia memiliki perbedaan bahasa, Indonesia memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Murid-murid cerdas, tahukah kalian sejarah tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada tanggal 27 Oktober 1928 merupakan salah satu peristiwa penting dalam hidup sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Murid-murid cerdas, ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu faktor sejarah, faktor bahasa, hukum adat, faktor pendidikan, dan yang selanjutnya adalah faktor kemauan. Para pemuda meyakini Indonesia tidak akan merdeka tanpa semangat persatuan di antaranya bangsanya. Semangat persatuan juga harus dipadukan dengan rasa nasionalisme. Oleh karena itu diadakanlah Kongres Sumpah Pemuda 1 dan 2 yang mempersatukan seluruh pemuda Indonesia. Istilah Sumpah Pemuda diberikan setelah Kongres merumuskan cita-cita bangsa Indonesia. Keputusan Kongres tersebut menghasilkan cita-cita bangsa Indonesia yang terdiri dari tanah air, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Rumusan teks Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin. Nah, apa isi rumusan Sumpah Pemuda? Nah, berikut ini adalah isi dari Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Muhammad Yamin. Kita baca yuk. Sumpah Pemuda.
Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran hari ini. Kurang lebih selama 12 menit kita belajar. Semoga ilmu yang sudah Miss berikan menambah wawasan untuk kita semua, dan ilmu yang diberikan menjadi berkah untuk kita semua. Murid-murid cerdas, jangan lupa setelah ini kalian kerjakan tugas halaman 13 dan halaman 17 bagian Ayo Berlatih. Selamat mengerjakan, selamat beristirahat. Jangan lupa salat duha untuk murid-murid cerdas semuanya. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.